Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam acara Mutiara Hikmah yang pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita gunakan untuk tadabbur surat Al-Maidah sebagai kelanjutan dari tadabbur surat-surat sebelumnya, termasuk surat An-Nisa, surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Sekarang kita masuki tadabbur surat Al-Maidah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada habisnya ketika kita terus mau tadabbur terhadap surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Maka pada kesempatan ini mari kita mencoba untuk mentadaburi 120 ayat yang terkandung di dalam surat Al-Maidah. Sebagaimana surat-surat yang lain, Al-Maidah juga mempunyai nama-nama lain. Di antara nama-nama lain yang digunakan untuk menyebut surat Al-Maidah adalah surat Al-Uqud atau surat Al-Akhyar. Ini banyak yang belum diketahui. Dikatakan surat Al-Uqud dan surat Al-Akhyar. Tentu ada sebab. Maka sebab penamaan ini harus kita ketahui. Kenapa masyarakat lebih familiar menggunakan penyebutan Al-Maidah, tidak Al-Uqud atau Al-Akhyar. Ada satu kisah ketika Hawariyun, yaitu sahabat Nabi Isa, ya, meminta kepada Nabi Isa untuk berdoa, meminta kepada Allah agar diturunkan hidangan. Maka itulah Al-Maidah. Karena dalam bahasa Arab, Al-Maidah artinya hidangan. Ya. Diharapkan hidangan itu turun dari langit atas kuasa Allah. Dan Allah pun kemudian menjawab doa Nabi Isa. Dan kemudian mereka mengambil perjanjian. Ya. Di antara mereka Allah kemudian memberikan ancaman keras, ya, berupa azab yang sangat pedih kepada mereka yang mengingkari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Al-Maidah menjadi ikon bagi kisah yang dialami oleh sahabat Hawariyun dan Nabi Isa alaihissalam. Itu kenapa disebut dengan Al-Maidah. Yang kedua, surat ini juga disebut dengan Al-Uqud. Al-Uqud itu artinya, ya, adalah melaksanakan akad, dari kata aqdun, aqada. Maka disebut Al-Uqud. Sehingga dalam beberapa ayatnya ada penekanan orang-orang yang beriman hendaknya memenuhi janjinya ketika dia telah berjanji, telah menunaikan akad tersebut. Ya. Nah, ketiga disebut Al-Akhyar. Al-Maidah ini disebut Al-Akhyar, dinamakan surat ini dengan nama Al-Akhyar karena surat ini memerintahkan kepada setiap pihak untuk melaksanakan, untuk memenuhi akad-akad yang ada dalam perjanjian. Dan salah satu ciri daripada orang yang menepati janjinya adalah akhyar. Artinya adalah orang-orang yang baik, dari kata khair, ya. Wa ashabul akhyar atau sahabat-sahabat yang baik. Inilah alasan kenapa Al-Maidah dinamakan Al-Maidah, tapi juga disebut Al-Uqud dan disebut Al-Akhyar. Ada fadilah yang juga harus kita ketahui, harus kita pahami supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil 7 surat panjang, maka ia adalah orang alim. Sebagaimana kita ketahui, di antara 7 surat panjang itu adalah Al-Maidah. Selain daripada Al-Maidah ada Al-Baqarah. Ada kemudian surat
Ali Imran, ada surat An-Nisa, ada surat Al-An'am, dan seterusnya. Ini ayat-ayat yang panjang. Maka Nabi mengatakan demikian, orang dikatakan alim ketika mengambil 7 surat panjang yang disebutkan. Ya. Dan diantaranya tadi adalah yang sudah saya sampaikan. Nah, ada hal yang menarik di dalam urutan ayat yang terdapat pada surat Al-Ma'idah, yaitu keselarasannya. Keselarasan artinya kesinambungan, artinya kesesuaian. Surat ini, Al-Ma'idah ini, dimulai dengan perintah untuk memenuhi janji. Ketika seseorang itu berjanji, memenuhi akad, ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini perintah yang sangat jelas yang ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ukhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muqillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah akad-akadmu, janjimu, ya. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Ya. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Itu awal suratnya, berisi tentang perintah untuk memenuhi janjinya dan ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, di akhir daripada surat Al-Ma'idah itu ketentuannya selaras dan sangat jelas, yaitu perjanjian yang diambil oleh Nabi Isa dengan kaumnya, ya, kemudian mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari, tidak memenuhi janji tersebut. Pemirsa Mutiara Hikmah pada TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali untuk melanjutkan tadabbur terhadap ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'idah. Terima kasih pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV, masih setia bersama Bari TV. Mari kita lanjutkan untuk mengkaji keselarasan antara ayat pertama dan ayat terakhir yang ada pada surat Al-Ma'idah. Ketika ayat pertama tadi Allah perintahkan bagaimana orang beriman mesti menepati janjinya, mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surat ini diakhiri dengan perjanjian juga. Perjanjian yang diambil oleh Nabi Isa alaihissalam. Dengan siapa? Dengan kaumnya. Tapi kaumnya Nabi Isa mengingkari perjanjian tersebut, mengabaikan perjanjian tersebut. Dan itu Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Ma'idah, yaitu ayat yang ke-117. Karena surat ini terdiri dari 120 ayat. Allah katakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Artinya, kata Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakan hal itu. Yaitu tugasnya Nabi Isa mengajak mereka menyembah kepada Allah. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Ini perjanjian Nabi Isa kepada mereka, di mana tugasnya adalah mengajak mereka untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah, yang Allah itu dikatakan sebagai Tuhanku, Rabbi wa Rabbakum, dan Tuhanmu.
wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Madumtu fihim, selama aku di antara mereka. Karena Nabi Isa ini berada di tengah-tengah umatnya. Ya, maka di sini katakan selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan, ya, engkau angkat aku. Engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatunya. Dan ini yang kita lihat bahwasanya kaumnya Nabi Isa, sepeninggal Nabi Isa, mereka mengalami penyimpangan pemahaman, penyimpangan keyakinan, bahkan mereka juga mengingkari perjanjian yang telah dibuat bersama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa telah menyebutkan dirinya bukanlah seorang Tuhan, akan tetapi Nabi yang diutus untuk mengajak umatnya, kaumnya, untuk apa? Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum, menyembah kepada Allah. Ya, Allah adalah Tuhanku, kata Nabi Isa. Maka ini bantahan kepada mereka yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Akan tetapi Nabi Isa mengatakan, Ani'budullah, Allah yang mana? Allahu Rabbi, Allah yang menjadi Tuhanku, wa Rabbakum, dan juga Tuhanmu. Ya. Ini luar biasa. Ya. Dari ayat yang pertama, kemudian ayat kedua dan seterusnya berisi tentang banyak hal. Di akhir surat ini ada keselarasan. Perintah yang diperintahkan di awal surat di ayat pertama diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-117. Dan sangat jelas misi yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agar mereka menyembah kepada Allah. Agar mereka menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Rabbi wa Rabbukum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Berbeda dengan kaum daripada Nabi Isa yang mengingkari perjanjian yang telah mereka buat dengan Nabi Isa. Nah, kalau kita tadabbur lebih dalam lagi, maka kita akan mendapatkan ada pembahasan utama di dalam surat Al-Maidah ini. Tentu berbeda dengan surat-surat yang lain. Pembahasan yang pertama di dalam surat ini, selain daripada hukum-hukum lainnya, itu adalah tentang pentingnya memenuhi akad perjanjian. Maka di zaman yang sudah maju ini, ketika kita melakukan perjanjian, baik dalam transaksi atau perjanjian yang lainnya, termasuk perjanjian ikrar wakaf, negara telah mengatur. Sehingga hal itu bisa dilakukan di lembaga yang telah ditunjuk oleh negara. Bisa misalnya di notaris atau perwakilan daripada Kementerian Agama kaitannya dengan wakaf. Supaya hal itu bisa didokumentasikan dan sebagai bukti ikrar perjanjian wakaf misalnya. Pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema-tema yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Maidah ini, di antaranya berkaitan dengan makanan, minuman yang halal, kemudian bagaimana hewan buruan, bagaimana penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Itu terdapat di ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 87, 88, dan ayat yang ke-96. Itu berkaitan dengan halal haramnya makanan, ya, hewan buruan dan penyembelihan. Adapun berikutnya adalah tentang keluarga dan pernikahan. Jadi dalam satu surat tapi isinya komplit. Juga menjelaskan tentang hukum-hukum pernikahan dan hukum-hukum keluarga. Nah, termasuk di dalamnya tema yang dibahas adalah adanya sumpah dan adanya kafarat, ya, sebagai pengganti daripada sumpah yang tidak ditunaikan atau janji yang tidak ditunaikan. Dan di dalam surat Al-Maidah juga ada
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahas persoalan ibadah sebagaimana yang terdapat di dalam ayat yang ke-6, ayat 58, ayat 94, ayat 95. Itu di situ Allah bicara tentang ibadah. Adapun tentang hukum persaksian juga Allah sebutkan di beberapa ayat kemudian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin asik rasanya ketika kita mau tadabbur Al-Quran semacam ini, sehingga waktu terasa begitu singkat. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali untuk melanjutkan pembahasan tema-tema yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama Mutiara Hikmah Barik TV. Mari kita lanjutkan kembali tadabbur terhadap tema-tema yang ada di dalam surat Al-Maidah ini. Selain daripada bertemakan ibadah, ada juga di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum dan persaksian dan betapa pentingnya seorang saksi dalam urusan perjanjian atau sebuah akad. Karena tidak hanya dilakukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi dibutuhkan seorang saksi untuk menguatkan adanya hal tersebut dalam sebuah proses perjanjian. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51 sampai 57, Allah Subhanahu wa taala di situ mengatur bagaimana hubungan kaum muslimin dengan penganut agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani. Indah sekali ketika kita seorang muslim kemudian mengimani bahwa Al-Quran yang di dalamnya terdapat surat Al-Maidah ini telah memberikan aturan yang sangat jelas bagaimana hubungan seorang muslim dengan orang-orang beragama lain. Terutama di sini disebutkan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada batasan-batasan ya yang harus tegas dilaksanakan, tapi juga ada toleransi yang luar biasa di antara kaum muslimin dan penganut agama yang lain. Nah, kemudian surat ini ada kemuliaan yang luar biasa ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan surat lainnya ya. Keistimewaan yang luar biasa dan berbeda dari surat yang lainnya. Karena apa? Di sini di dalam surat Al-Maidah disebutkan 5 tujuan syariat. Ya. Yang ini tidak dijelaskan ya menjadi satu di dalam surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain. Dan di sini sangat jelas ya membuka mata kita ya untuk mengetahuinya bahwa hanya syariat Allah yang mengandung kemaslahatan. Jadi Allah tidak menurunkan satu perintah, Allah juga tidak melarang satu larangan, kecuali ada kemaslahatan ya untuk manusia, tidak hanya kemaslahatan dunia, tapi juga kemaslahatan akhirat. Maka di antaranya apa? Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, misalnya di ayat yang ke-54. Di ayat yang ke-54 di sini berisi tentang bagaimana menjaga agama walaupun harus dengan peperangan. Ya, artinya semua sudah diatur. Tidak asal-asalan, tidak karena ego, tidak karena fanatisme terhadap golongan dan kelompok tertentu, tapi ada aturan dalam agama. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ini luar biasa. Kemudian hal penting lain-lain adalah menjaga kemaslahatan jiwa dengan cara mengharamkan pembunuhan. Jadi ini adalah maqasid daripada syariah. Tujuan kenapa syariah itu? Syariah itu diturunkan oleh Allah untuk umat Islam. Maka satu tadi menjaga agama, yang kedua adalah menjaga keselamatan jiwa. Maka haram hukumnya menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan yang hak.
ya, tanpa alasan yang hak. Sehingga tidak dibenarkan siapapun menghabisi nyawa orang lain. Karena itu dampaknya luar biasa. Ya. Anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni. Wah, ini luar biasa. Ya, sehingga tidak sembarangan. Ya. Ada aturan-aturan dalam syariat yang mengatur. Kemudian berikutnya adalah menjaga, yaitu menjaga akal, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal. Maka di dalam surat Al-Maidah ini juga ada pengharaman minuman keras. Ya, pengharaman hal-hal yang dapat merusak akal. Sekalipun di dalam ayat ini disebut adalah khamr, akan tetapi yang dimaksud adalah lebih luas. Karena yang membuat akal rusak tidak hanya khamr dalam bentuk minuman. Dengan kemajuan zaman, sekarang dikenal dengan istilah narkoba, ya, narkotika dan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan terlarang yang dapat merusak akal manusia. Kita terima kasih pemerintah telah mempunyai lembaga Badan Narkotika Nasional misalnya, ya, termasuk mempunyai lokasi khusus untuk rehabilitasi mereka-mereka yang terkena menjadi pecandu narkoba. Ya, kalau kita kembali kepada agama, maka orang beriman tidak akan bersentuhan dengan barang-barang haram. Karena nyata mengandung zat adiktif yang luar biasa. Mereka yang sudah terkena kecanduan, maka mereka akan kehilangan akal sehatnya. Pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, waktu yang membatasi kita, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali dan tetap setia bersama Bari TV. Pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih setia dan selalu bersama Bari TV. Kita lanjutkan tentang satu hal yang tidak disebutkan di dalam surat lain atau ayat-ayat yang lain, yaitu maqasid syariah, ya. Maqasid daripada syariat. 5 tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surat Al-Maidah. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan, menjaga agama, menjaga keselamatan, menjaga akal manusia, maka jauhi semua hal yang dapat merusak akal. Kemudian menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan seseorang. Kemudian menjaga harta dengan cara mengharamkan segala bentuk penyelewengan. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, mengaji Al-Maidah ini sudah dapat mengcover semua tujuan daripada diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, sekali lagi dan berulang kali saya sampaikan, mengaji itu baik, menghafal Quran itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita mampu mentadaburi isinya, mampu untuk mengupas kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat tersebut. Adapun faidah daripada surat Al-Maidah, ini juga kita bisa mendapatkan banyak hal, ya, agar kita memperoleh faidah-faidah yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Misalnya, ayat pertama dalam surat Al-Maidah ada panggilan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah mengulang panggilan serupa, ya. Dalam surat ini, coba bayangkan, dalam surat ini Allah memanggil orang yang beriman itu sebanyak 16 kali. Ya. Ini hanya di dalam surat ini. 16 kali panggilan. Ayatnya berjumlah 120 ayat. Panggilan kepada orang beriman berjumlah 16 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. Sampai diulang 16 kali, ya. Dari keseluruhan 88 panggilan dalam Al-Quran. Ini faedah yang luar biasa.
Dan ayat-ayat yang menggunakan seruan kepada orang beriman diulang, itu menunjukkan betapa pentingnya perkara yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah yang kedua, sebagaimana Ibnu Mas'ud berkata, jika kalian mendengar kalimat wahai orang-orang yang beriman, maka siapkan pendengaranmu, buka telingamu, ya. Karena hal tersebut ada kebaikan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada larangan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, telinga kita mempunyai dua, kanan dan kiri. Maka yang kanan gunakan untuk mendengar perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diserukan kepada orang yang beriman. Yang kiri untuk mendengarkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintahnya dijalani, dilakukan dengan sebaik-baiknya, larangannya ditinggalkan. Nah, termasuk di dalamnya faidah yang kita dapatkan adalah hal yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Ya, apa itu? Makan dan minum. Makan dan minum ini hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Maka makan dan minum itu adalah perintah Allah. Kulu wasrobu misalnya. Perintahnya jelas, makan dan minum. Tapi kemudian Allah tegaskan, Allah ingatkan, larangannya apa? Wala tusrifu, jangan kamu kemudian berlebihan di dalam makan dan minum. Maka di dalam Al-Baqarah ini juga dibahas, ya, bagaimana mestinya makanan yang menjadi kebutuhan pokok manusia itu harus dipilih yang apa? Yang baik, yang halal. Ya, tidak sekedar baik tapi juga yang paling penting adalah halal. Maka di dalam perjanjian yang ada di dalam surat ini disebutkan di situ perjanjian ada halal haramnya. Ya. Maka jamaah pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV yang dirahmati Allah, ini sangat luar biasa karena satu surat mencakup, ya, maqasid syariah. Hal yang terpenting dari surat Al-Maidah, ya, secara keseluruhan itu mengandung hukum dan syariat yang ada di dalam agama ini. Artinya ini adalah prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada satupun manusia yang berhak apalagi berani menentang hukum, apalagi melanggar hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita kaitkan surat ini dengan surat Al-Baqarah hingga Al-Maidah, maka kita menemukan satu proses pemahaman, ya, secara pelan, ya, untuk apa? Memahami syariat yang satu meningkat kepada yang lainnya. Maka di situ selain Al-Baqarah ada surat Al-Imran, ada surat An-Nisa, ada surat Al-Maidah. Keempatnya masih punya hubungan yang luar biasa. Kenapa? Karena pelan-pelan kita di situ sedang belajar syariat daripada agama ini. Dan itu berkesinambungan antara satu surat, yaitu Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan, wahai orang yang menemukan dalam hatinya kekerasan, berhati-hatilah dari perbuatan mengingkari dan melanggar perjanjian karena Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka makin keras. Ya, ini dampak yang luar biasa. Ya, akibat dari suka mengingkari janji, maka Allah katakan, lalu kemudian kami kutuk mereka, hatinya menjadi keras membatu. Silakan pemirsa bisa membuka pada ayat yang ke-13. Memang Allah mengatakan demikian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kemudian Allah menyuruh seekor burung
yaitu burung gagak menggali-gali bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Kabil, bagaimana dia harus menguburkan mayat saudaranya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-31 dalam surat Al-Maidah ini. Ya, di sini ada hikmah yang luar biasa. Allah mengirim seekor burung gagak atau yang disebut dengan ghurab. Ya, nama ghurab menunjukkan ghurbah. Ghurbah artinya sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, ya, si pembunuh saudaranya. Maka gurbahnya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan gurbahnya dari keluarga. Nah, kemudian sebagian ulama, pemirsa Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah, ada yang mempunyai pandangan bahwasanya burung gagak atau ghurab adalah burung fasik yang halal dibunuh ketika ihram dan di luar ihram. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini kita mendapatkan banyak sekali faedah yang luar biasa, berlimpah, sampai bagaimana cara memakamkan sehingga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari tadabbur surat Al-Maidah ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan yang singkat ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa astartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la saqaman wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa Barik TV dan Allah. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.